Kita sudah tahu tugas dan fungsi pengurus Koperasi Desa Merah Putih. Simak videonya untuk info selengkapnya. Video ini dipersembahkan oleh Zona Penjelasan, memaparkan dengan kata, menerangi dengan makna. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Zona Penjelasan. Pada video kali ini saya akan berbagi mengenai tugas dan fungsi pengurus Koperasi Desa Merah Putih. Nah, di sini untuk tugas dan fungsi pengurus Merah Putih sudah dicantumkan dalam anggaran rumah tangga ya teman-teman. Di sini sudah ada di bab 7 mengenai tugas, kewajiban, hak dan wewenang pengurus, pengawas dan pengelola. Nah, di sini kita akan membahas tugas dan kewajiban pengurus terlebih dahulu secara keseluruhan ya. Ini tugas dan kewajiban secara keseluruhan. Yang pertama itu melaksanakan dan mengembangkan koperasi. Di sini ditulis untuk nama koperasinya agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan atau pelayanan umum masyarakat. Lalu untuk yang nomor kedua, melakukan kerjasama dengan lembaga perekonomian desa lain. Lalu yang ketiga, menjalankan kegiatan usaha secara profesional. Lalu yang keempat, mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat. Lalu yang kelima, memberikan pendapat kepada pemerintah desa. Lalu yang keenam, memberikan keuntungan kepada penyerta modal. Lalu yang ketujuh, menjunjung tinggi nama baik koperasi. Yang kedelapan, membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha koperasi setiap bulan. Lalu yang kesembilan, membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha koperasi setiap bulan. Lalu yang ke-10 ini, memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha koperasi kepada masyarakat desa melalui rapat anggota sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun. Lalu yang ke-11, menaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Lalu yang ke-12, mengembangkan dan membina unit usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat. Nah, untuk yang ke-13, mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata. Lalu yang ke-14, memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya. Lalu yang ke-15, menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan. Lalu untuk yang ke-16, memberi laporan perkembangan badan usaha. Lalu yang ke-17, menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun. Lalu untuk yang ke-18, memberi laporan kegiatan utama usaha koperasi dan perubahan selama tahun buku. Nah, untuk yang ke-19, menyusun rencana usaha atau business plan. Lalu di sini juga sudah ada rincian per tugas dan tanggung jawab untuk pengurusnya ya. Di sini adalah yang pertama, tugas dan tanggung jawab ketua koperasi. Nah, untuk tugas dan tanggung jawab ketua koperasi ini yang pertama, memimpin organisasi koperasi, memimpin rapat pengurus dan rapat anggota tahunan atau RAT, lalu mengkoordinasikan seluruh kegiatan koperasi, menjaga agar koperasi berjalan sesuai visi dan ADART. Lalu yang poin B, membahas dan menetapkan kelayakan pinjaman yang diajukan berdasarkan penilaian kelayakan usaha dan pinjaman. Lalu untuk yang poin C, melakukan pengendalian kegiatan dan pembinaan pada anggota koperasi dalam pemanfaatan modal pinjaman, pengembalian pinjaman. Lalu yang terakhir atau poin D, melakukan kuasa pemindahan bukuan simpanan beku ke rekening koperasi maupun rekening lain yang disepakati oleh masyarakat pemanfaat atau nasabah untuk menyelesaikan perlunasan tunggakan angsuran atau kemacetan pengembalian pinjaman secara tanggung rentang. Nah, yang ke E, ini bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha atau lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan. Lalu yang ke F, melaporkan keadaan keuangan koperasi setiap bulan kepada pengawas dan minimal 1 tahun sekali dalam rapat anggota. Lalu yang ke G,
melaporkan keadaan keuangan koperasi kepada anggota dan pihak berwenang minimal setiap akhir tahun melalui Musdes berpertanggungjawaban. Lalu untuk yang ke-H, ketua koperasi bertindak sebagai penanggung jawab dalam mengelola sumber daya yang dimiliki koperasi. Lalu yang poin ke-I, ketua koperasi bertindak sebagai tokoh atau figurehead dalam melakukan tugas-tugas seremonial seperti penyambut tamu, menjamu rekan kerja, mewakili koperasi dalam acara-acara penting seperti workshop penghargaan di kabupaten atau provinsi. Lalu yang poin ke-J, menjadi wajah dan wakil koperasi, meliputi bertindak sebagai pemberi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan berhubungan dengan pihak luar seperti pemerintah, mitra usaha, bank, dan pembeli. Nah, untuk selanjutnya adalah menandatangani perjanjian kerjasama, dokumen hukum, dan laporan RAT. Lalu untuk mengangkat citra koperasi sebagai lembaga yang profesional dan bisa dipercaya. Lalu untuk poin ke-K, mengawasi pelaksanaan usaha dan program kerja yang meliputi memantau kinerja unit usaha koperasi seperti toko, simpan pinjam, layanan digital, dan sebagainya. Nah, lalu selanjutnya memastikan pengelola koperasi bekerja sesuai rencana bisnis dan target. Lalu untuk yang poin ketiga, memberikan arahan strategis untuk pengembangan koperasi. Lalu selanjutnya menjadi pengambilan keputusan strategis yang meliputi bertindak sebagai entrepreneur, yakni penggagas ide kreatif yang dapat memberikan keuntungan kepada koperasi. Lalu yang kedua, bersama pengurus lainnya membuat keputusan penting pembukaan usaha baru, pinjaman modal, investasi, rekrutmen SDM, dan sebagainya. Lalu selanjutnya menyusun dan menyetujui rencana anggaran tahunan. Untuk poin M, ini yaitu menjaga semangat gotong royong yang meliputi menjadi contoh kepemimpinan yang jujur, terbuka, dan berorientasi kepada kepentingan anggota. Lalu untuk membangun komunikasi baik antara pengurus, pengelola, dan anggota. Lalu tugas dan tanggung jawab wakil ketua bidang keanggotaan ini meliputi wakil ketua bersama-sama ketua memimpin jalannya koperasi secara baik dan lancar. Lalu yang kedua, mewakili dan melaksanakan tugas ketua apabila ketua berhalangan hadir. Lalu yang ketiga, mengelola data dan administrasi keanggotaan yang meliputi mencatat dan memperbarui data anggota secara berkala. Mengelola sistem keanggotaan meliputi formulir, kartu anggota, dan iuran atau simpanan. Lalu yang ketiga, memastikan hanya anggota aktif yang memiliki hak suara dalam RAT atau rapat tahunan. Lalu untuk yang keempat, meningkatkan partisipasi anggota yang meliputi mengajak anggota hadir dalam RAT dan kegiatan koperasi, menginformasikan kegiatan koperasi secara rutin dan terbuka, membuat kegiatan yang mendorong keterlibatan aktif seperti pelatihan, diskusi, bazar produk anggota, dan sebagainya. Lalu untuk poin kelima, menyerap aspirasi dan keluhan anggota yang meliputi menjadi tempat anggota menyampaikan saran atau keluhan. Yang kedua, menyampaikan aspirasi tersebut ke pengurus untuk ditindaklanjuti. Lalu yang ketiga, mendorong musyawarah sebagai jalan utama penyelesaian masalah. Untuk poin keenam, menyusun program kaderisasi dan regenerasi yang meliputi mengidentifikasi anggota potensial untuk dilibatkan sebagai calon pengurus. Yang poin kedua atau B, mengembangkan program pelatihan kepemimpinan anggota. Lalu yang kecil adalah menjembatani partisipasi anak muda agar koperasi tidak hanya dikuasai generasi lama. Lalu selanjutnya atau poin ketujuh adalah menyelenggarakan edukasi pengkoperasian yang meliputi menyusun dan menjalankan agenda pelatihan koperasi, hak dan kewajiban anggota, prinsip koperasi, literasi keuangan, dan sebagainya. Untuk yang B, bekerja sama dengan pendamping koperasi, pemerintah desa, atau NGO untuk pelatihan. Lalu untuk tugas dan tanggung jawab wakil ketua bidang usaha, ini meliputi wakil ketua bersama-sama ketua memimpin jalannya koperasi secara baik dan lancar. Yang kedua, mewakili dan melaksanakan tugas ketua apabila ketua berhalangan hadir. Lalu yang ketiga, menyusun dan menjalankan rencana usaha.
yang meliputi menyusun rencana bisnis koperasi berdasarkan potensi lokal desa. Yang kedua, menentukan jenis unit usaha yang cocok dan layak jalan atau studi kelayakan. Yang ketiga, membuat strategi pemasaran, pengadaan barang, dan penjualan. Lalu yang keempat adalah mengawasi operasional unit usaha yang meliputi bekerja sama dengan manajer atau pengelola unit usaha, meninjau pelaksanaan SOP atau standar operasional prosedur. Lalu yang ketiga, memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai prinsip koperasi. Lalu di sini yang kelima, melakukan evaluasi dan perbaikan usaha yang meliputi mengevaluasi performa keuangan dan manfaat usaha bagi anggota, menganalisis untung dan rugi setiap kegiatan usaha. Lalu yang ketiga, memberi masukan kepada pengurus tentang inovasi atau penutupan usaha yang tidak sehat. Lalu untuk poin ke-6 ini, menjalin kemitraan dan ekspansi pasar, meliputi menjalin hubungan dagang dengan BUMDes, UMKM atau koperasi lain. Lalu yang ke-B, menyusun strategi pengembangan produk dan pasar. Lalu yang ke-C, memanfaatkan platform digital untuk distribusi produk koperasi. Lalu poin ke-7, melibatkan anggota dalam usaha yang meliputi membuat skema pembagian peran atau komisi bagi anggota yang terlibat. Yang ke-B, membuka peluang partisipasi anggota dalam produksi, penjualan, atau pemasaran. Yang ke-C, menyampaikan laporan usaha kepada pengurus dan anggota secara berkala. Lalu untuk yang selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab sekretaris atau bagian administrasi yang meliputi melaksanakan tugas kesekretariatan untuk mendukung kegiatan ketua. Yang kedua, melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional koperasi. Yang ketiga, melaksanakan administrasi pembukuan dan administrasi keuangan koperasi. Lalu untuk selanjutnya, bersama ketua meneliti kebenaran dari berkas-berkas pengajuan permohonan pinjaman pengecekan di lapangan. Lalu yang kelima, bersama ketua dan bendahara membahas dan memutuskan permohonan peminjaman yang layak direalisasikan. Lalu yang keenam, membantu ketua atau manajer dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Lalu yang ketujuh, melakukan pencatatan aktivitas-aktivitas penting yang harus didokumentasikan. Lalu poin ke-H, menyimpan file-file penting yang berhubungan dengan aktivitas unit usaha koperasi. Lalu yang poin ke-I, menyediakan laporan-laporan penting yang harus diinformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Lalu yang selanjutnya, bertanggung jawab kepada ketua, mengelola administrasi koperasi yang meliputi menyimpan dokumen resmi koperasi seperti AD, ART, SK pendirian, legalitas, dokumen usaha perizinan, dan menyusun buku kegiatan serta buku surat keluar atau masuk, serta menjaga agar semua arsip koperasi rapi, lengkap, dan bisa dicari kapan saja. Lalu untuk poin L, membuat notulensi rapat yang meliputi mencatat hasil rapat pengurus, rapat unit usaha, hingga rapat anggota tahunan atau RAT, menyusun laporan kegiatan rutin dan insidental koperasi. Lalu untuk poin M, menyusun dan mengelola surat menyurat yang meliputi menyusun surat undangan, surat pengantar, nota dinas, dan laporan. Untuk poin kedua, mengarsipkan surat keluar atau masuk secara sistematis. Untuk poin ke-M, bersama ketua menyusun laporan tahunan koperasi yang berisi kegiatan organisasi, program kerja dan evaluasi, keanggotaan dan dinamika organisasi, lalu laporan tahunan non-keuangan. Lalu untuk ke poin ke-O atau poin terakhir, mendukung kelancaran kegiatan organisasi yang meliputi membantu ketua mengorganisir ke agenda pengurus, menjadi penghubung antara pengurus dengan anggota dalam hal surat resmi atau pemberitahuan. Lalu untuk tugas dan tanggung jawab bendahara koperasi atau bagian keuangan ini meliputi beberapa tugas dan kewajiban ya, atau tanggung jawab. Yang pertama adalah menerima, menyimpan, dan membayarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah. Lalu yang poin B, membantu ketua dalam membahas
memutuskan permohonan peminjaman yang layak direalisasikan. Lalu untuk poin C, melakukan penagihan terhadap nasabah koperasi. Lalu yang ke D, melaporkan posisi keuangan kepada ketua secara periodik atau suatu waktu diperlukan. Nah, untuk yang poin E, menyelenggarakan pembukuan keuangan koperasi secara sistematis dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kekayaan koperasi yang sesungguhnya. Lalu untuk poin ke F, bertanggung jawab kepada ketua. Lalu yang poin G, bagian keuangan bertindak sebagai juru buku atau melakukan pencatatan atau pembukaan keuangan masuk dan keluar atau cash flow koperasi. Lalu untuk poin ke H, semua transaksi yang dilakukan unit usaha koperasi. Lalu yang poin I, bagian keuangan bertindak menghimpun dan menyalurkan dana koperasi sesuai dengan kebutuhan kepada masing-masing unit usaha. Lalu untuk poin ke J, bagian keuangan bertindak sebagai penyusun laporan keuangan harian, bulanan, dan tahunan koperasi. Lalu untuk poin ke K, bertindak sebagai kasir dan juru bayar transaksi kepada semua orang yang terlibat dalam melaksanakan aktivitas koperasi. Lalu poin ke L, mencatat semua transaksi keuangan yang mencatat setiap uangan yang masuk seperti simpanan, penjualan, pinjaman, dana, dan dana hibah. Lalu mencatat setiap uang yang keluar seperti operasional, pembelian barang, dan pembayaran gaji. Lalu untuk poin M adalah menyusun laporan keuangan secara berkala, meliputi membuat laporan bulanan dan tahunan, menyusun neraca dan laporan laba atau rugi sederhana, dan mempersiapkan laporan keuangan untuk rapat anggota tahunan atau RAT. Lalu untuk poin ke M, menyusun anggaran dan mengawasi penggunaannya, meliputi bersama pengurus lain membuat rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi atau RAPBK. Nah, untuk selanjutnya meliputi memastikan pengeluaran tidak melebihi anggaran, lalu menganalisis efisiensi keuangan koperasi. Lalu untuk poin ke O, menjaga buku kas dan arsip keuangan yang meliputi menyimpan semua bukti transaksi seperti nota, kwitansi, dan invoice. Lalu meliputi juga membuat buku kas harian atau menggunakan aplikasi pencatat keuangan jika memungkinkan. Lalu untuk poin terakhir adalah menjaga transparansi dan kepercayaan yang meliputi membuka laporan keuangan secara berkala kepada anggota, bersedia diaudit oleh pengawas internal atau eksternal, dan tidak mencampur uang koperasi dengan uang pribadi. Nah, jadi itu ya teman-teman untuk tugas dan fungsi pengurus Koperasi Desa Merah Putih. Sekian video dari Zona Penjelasan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak videonya dari awal hingga akhir. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.